kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan tentang pengembangan tujuan pembelajaran. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama Doni Soto, yang kedua Gladys Otek Mata, yang ketiga Normayana Datubuang, yang keempat Yelsi, yang kelima Yeni Lepong. Pembahasan pengertian tujuan pembelajaran, yang kedua fungsi tujuan pembelajaran, yang ketiga prosedur pengembangan tujuan pembelajaran, yang keempat kesimpulan. Pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar dalam istilah KTSP sebagai indikator pencapaian kompetensi dasar ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Menurut Suke tahun 1997, adapun istilah yang dipakai pada kenyataannya yang disebut indikator itu adalah tujuan pembelajaran atau TP. Yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dicermati melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Fungsi tujuan pembelajaran. Menurut Sugiar DKK 2009 menjelaskan bahwa penetapan tujuan pembelajaran atau indikator merupakan hal penting dalam mencapai standar kompetensi karena tujuan pembelajaran merupakan penjabatan dari kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Adapun fungsi tujuan pembelajaran yang pertama, sebagai dasar dalam mengembangkan materi pembelajaran yang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dikembangkan dan dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran. Yang kedua, desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara optimal karena tujuan pembelajaran dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, sebagai dasar dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi siswa. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang kelima, sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar, tujuan pembelajaran menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Bagian C, prosedur pengembangan tujuan pembelajaran dikembangkan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan kompetensi. Yang keempat, merumuskan tipe. Dan yang kelima, mengembangkan aspek penelitian. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi. Menganalisis tingkat kompetensi diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Yang kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. Mengembangkan tujuan pembelajaran perlu mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah karena tujuan pembelajaran menjadi acuan dalam penilaian. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan kompetensi siswa, sekolah, dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam tujuan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran perlu diperhatikan beberapa karakter sebagai berikut. Yang pertama, setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 tipe. Yang kedua, keseluruhan tipe memenuhi tuntutan kompetensi yang tertentu dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Yang ketiga,
Tujuan pembelajaran yang dikembangkan harus mengembangkan hierarki kompetensi. Dan yang keempat, rumusan tujuan pembelajaran sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi kompetensi. 5. Tipe indikator harus dapat mengoptimasikan karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang keenam, rumusan tipe dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup konkret, afektif, dan psikomotorik. Berikut adapun unsur-unsur secara lengkap dikenal dengan ABCD atau audience behavior, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Yang pertama itu audience. Nah, audience adalah siswa yang akan belajar. Keterangan siswa ini harus sespesifik mungkin. Batasan yang spesifik ini penting, artinya agar sejak permulaan orang-orang yang tidak termasuk dalam batasan tersebut sadar bahwa bahan instruksional yang dirumuskan atas dasar tujuan pembelajaran belum tentu sesuai bagi mereka. Contoh audiens yang spesifik adalah siswa kelas 4. Nah, yang kedua, behavior. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah melalui proses pembelajarannya. Nah, perilaku tersebut terdiri dari kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan bagaimana siswa memeragakan sesuatu seperti menyebutkan, menjelaskan, menganalisis, membangun, dan lain sebagainya. Sedangkan objek menunjukkan apa yang akan didemonstrasikan, misalnya definisi transportasi, cara melakukan passing atas bola voli. Adapun contoh behavior ini yaitu menyebutkan definisi alat komunikasi, menjelaskan proses terjadinya hujan, menyebutkan ciri daun, dan menyebutkan macam alat transportasi dan sebagainya. Yang ketiga, condition. Nah, condition adalah batasan yang dikenakan pada siswa atau pengalaman siswa yang digunakan pada saat penilaian berlangsung. Contoh condition yaitu jika mereka diberi tugas mengamati, maka mereka dapat menjelaskan proses fotosintesis. Jika mereka diberi permasalahan tentang akibat lingkungan buruk, mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Yang keempat, degree. Degree adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku tersebut. Ada kalanya siswa diharapkan melakukan sesuatu dengan sempurna tanpa salah dalam waktu 2 jam dengan ketinggian 160 cm atau ukuran-ukuran tingkat keberhasilan yang lainnya. Dari keempat kriteria penulisan TP yang baik dapat dicontohkan beberapa rumusan TP yang memenuhi unsur kriteria ABCD, yaitu audience, siswa kelas 4 semester 1, dan behavior dapat menyusun karangan bebas, dan condition setelah membaca suatu wacana. Yang terakhir, degree, dengan tanpa kesalahan dalam membuat kalimat. Jadi kesimpulannya adalah tujuan pembelajaran atau indikator adalah
Ciri pencapaian kompetensi dasar dalam KTSP dinamakan sebagai indikator pencapaian kompetensi dasar. Ditandai dengan perubahan yang dapat diukur mencakup sikap dan keterampilan. Tujuan pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk menyusun evaluasi pembelajaran. Terima kasih.